nanti Mas Toto bergiliran. Oh. Oke, berikutnya Mas. Yang terakhir. Ya Mas di sini Mas. Objektifkan begini. Jual ayat atau tidak jual ayat itu bukan soal ayat di bawah atau tidak, tapi niatnya apa, yang primer apa. Kalau yang primer adalah ekonomi, maka dia jual ayat. Tapi kalau yang primer adalah ayat itu sendiri, maka dia jual ayat, meskipun sama-sama peristiwanya. Jadi tolong waspada, tidak. Kalau semua dianggap jual ayat, lama-lama tidak ada yang orang berani ngomong ayat, yang begitu. Jadi Anda lihat peristiwanya bagaimana. Sama dengan gambar baliho itu, siapa yang masang? Kalau yang misalnya, kalau yang masang orang desa itu karena terima kasih sama seseorang, terus gambarnya dipasang oleh orang desa itu kan tidak masalah. Tapi kalau yang masang itu dia sendiri nyuruh orang untuk bikin baliho, itu masalah kan itu. Nah, yang terjadi selama ini bagaimana? Jadi sama dengan bakar dupa itu haram apa halal? Halal. Yang haram itu bakar rumah. Kalau bakar dupa itu kan masalah kebudayaan, sebab begitu dimodernkan disebut aromaterapi. Nek aromaterapi api, nek bakar dupa elek, kan gitu. Jadi tolong jangan halal haram jangan dilihat bendanya, jangan dilihat peristiwanya, tapi niatnya apa, yang primer sekunder apa, kan begitu, wasilah sama goyahnya. Kalau tujuannya memang substansi ayat itu, ya tidak jual ayat kan gitu. Ini tolong jangan terus semua di sini sih Mas. Kasihan juga nanti lama-lama nanti saya ngutip Bhagavad Gita sesuai. Tuh mau suruh sabu inten mesti sang kopi dulu. Soalnya kena aku ngomong Quran didik jadi total ayat, akhirnya total kopi gua. Jadi sama dengan syirik, tidak syirik itu tidak tergantung bendanya. Anda bisa menjadi syirik dengan penampilan sangat islami, menjadi syirik ya bisa, karena tergantung. Misalnya kalau umroh untuk money laundering, kan ada fenomena umroh itu money laundering, dalam tanda petik, uang yang sebenarnya curian itu disucikan di Mekah. Dia pikir bisa jadi suci, diketawain sama malaikat. Emang gue nggak tahu lu duit curian. Cuman dia masih terlindung oleh wa amhilhum ruwaida. Saya berikan waktu kepada mereka sejenak. Nah sejenaknya berapa? Itu yang jadi masalah kita dengan Allah kan gitu. Itu teman sekalian. Itu yang soal jual ayat. Soal Habib ini tadi sore saya ketemu sama banyak Habib-Habib di pasar Minggu, dan dia bilang sama saya, mereka bilang sama saya, Cak, yang paling dirugikan oleh majelis-majelis itu adalah para Habib. Dia bilang lah, ya opo sampean iki. Aku rene kate sambat, malah Habib sing paling sambat saya. Artinya Habib-Habib yang benar, yang memang Habib, yang tidak akan melakukan hal-hal yang prematur dan kapitalistik seperti itu, apalagi yang politis dan provokatif, itu justru yang paling merasa dirugikan. Karena kalau Habib itu berpenampilan dan berperilaku seperti itu, nanti Habib yang beneran menjadi terimbas. Nah siapa Habib? Siapakah Habib? Siapakah Habaib? Ini ada kontroversi. Sebaiknya kita teliti. Jadi kalau yang saya tahu, Habib itu orang yang mencintai, judulnya. Artinya Habib itu orang yang mencintai. Kalau mahbub itu orang yang dicintai. Jadi Rasulullah itu mahbub, yang mencintai namanya Habib. Jadi itu banyak orang dari Arab agak selatan itu kagum sama Muhammad. Terus mereka rame-rame berdatangan ke Mekah. Kok ada orang Arab kok suka bertapa? Itu ini mesti ada turunan Sunda. Maka sangat mencintai, tapi mereka kemudian pergi dari Mekah karena mereka tidak tahan melihat perilaku di sekitar Muhammad. Jadi mereka orang yang sangat kagum dan sangat mencintai Muhammad. Itu juga datang dari Persia, karena Persia sendiri sebenarnya memang ahlul bait. Kalau Anda cari ginekologinya, genetikanya, orang Persia sendiri, meskipun Rasulullah tidak mengangkat Salman Al-Farisi sebagai ahlul bait, sesungguhnya dia memang sudah ahlul bait kalau Anda melihat sejarah nasabnya.
Nah kemudian Habib ini rancu kemudian, karena di dalam riwayat sejarahnya kemudian dianggap mereka ini turunan Nabi. Nah ternyata ada dua Habib, ada Habib yang orang lain di luar bangsanya Muhammad yang mencintai Muhammad, ada juga pecinta Muhammad yang dari kalangan Muhammad sendiri yang kemudian secara khusus disebut Ahlul Bait. Itu teman sekalian. Nah antara Ahlul Bait sama Habib ini menjadi rancu, tidak jelas, ada Al-Atos, ada Al-Gembuk, ada Al-Kohol, ada Al-macam-macam. Allah yang menuduh, orang menuduh ya anda. Nah kita sudah tidak bisa melacaknya lagi. Sudah tidak bisa melacak lagi. Karena tidak hanya su'uban wa qabailah, tidak hanya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi sambil saya memperkaya ilmunya Sunda Wiwitan ya, su'uban wa qabailah di dalam Quran itu bukan hanya suku dan bangsa, itu kan terjemahan di depan. Itu maksudnya satuan-satuan, satuan kecil dan satuan besar. Dia boleh teritorial, dia boleh darah, dia boleh ideologi. Jadi ideologi yang berbeda itu juga syu'ub wa qabail. Ada aliran-aliran yang dasarnya bukan kesamaan darah, juga bukan kesamaan suku. Cuman di terjemahan depan kan suku berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kan gitu. Maksudnya itu ya suku ideologi, ya suku estetika, suku macam-macam gitu. Jadi satuan. Jadi pluralisme terkandung di situ semuanya. Jadi kembali ke soal habaib tadi, suku-suku, satuan-satuan di antara Habib ya macam-macam. Ada Habib yang merasa berhak untuk dihidupi oleh umatnya, sampai tingkat di mana Habib itu ditampung di rumah umat siapa saja yang mau, dibikinkan kamar, dikasih makan tiap hari, terus dia kerjanya memberi nasihat. Kalau Anda dibuka lamaran audisi, saya kira Anda mau itu. Kerjanya memberi nasihat, makan dan kamar tersedia, enak. Jadi esok-esok mari sarapan Rasulullah dulu itu ya gitu. Ke nang gerdu qala Allah Ta'ala fil Quran Karim itu. Kok ketemu kucing ya kucing, kok ketemu kebo innal kebo. Enak. Jadi ada Habib yang seperti itu. Artinya saya punya pengalaman-pengalaman pribadi. Ada yang sekedar merasa bahwa dia wajib meneruskan kearifan kelembutannya Muhammad, maka dia juga berlaku lembut dan arif, tapi tidak minta-minta. Dia jualan sajadah, dia jualan karpet, dia jualan dagang beneran gitu loh. Tapi di antara mereka ini sudah sangat rancu. Menurut beliau tadi dalam pertemuan sore, yang Anda keluhkan itu adalah Habib-Habib yang masih belum matang, yang belum tentu nasabnya, dan masih karbitan, dan lahir karena ada kepentingan-kepentingan vertikal maupun horizontal secara bisnis maupun politik. Akhirnya produknya seperti itu, tapi saya tidak mau putus asa hanya karena itu. Mbok nggawe majelis Rasulullah 1, Rasulullah 2, 3 sampai 350. Enggak, iya sak Jakarta gak ada masalah aku. Tidak punya masalah saya. Orang Islam, Khalifah Allah tidak punya masalah kata lapo. Lu ndutang akeh, ancene utangku akeh tapi gak masalah kata lapo kon. Ngono kok urip iku. Memang saya banyak masalah tapi saya tidak masalah terhadap masalah saya. Ngono lho, cara urip iku. Kudu wani ngono, nek gak ngono lara temen kon. Jadi kebentuk diel, enake iki. Iki nek gak gudeg iki ya tempe penyet gitu. Hilang rasanya, Mas. Anda kalau tidak percaya, zaman kecil kan suka gini. Baik ya? Oke. Coba Anda latihan. Enggak teko omah ngene-ngene kok. Cek bojomu lapo Mas kok gendeng sampai enggak. Anda ciptakan, Anda punya hak khalifah, kendalikan dia. Wangi. Wangi. Nanti kali ke-7 ke-8 dia mulai tidak busuk. Biasa. Nggak percaya praktekkan di rumah. Kalau sudah lulus di sini ambil dari sini. Wangi. Anak yang dari sini gak wangi-wangi sampai kiamat itu.
Saya pengalaman rek ngono-ngono iku rek. Saya sebagai anak langgar toh. Orang langgar itu harus, langgar itu surau kecil, dan saya dibesarkan oleh surau, dan itu kalau tidak ada nakalnya seperti itu namanya bukan santri. Tanda santri adalah pernah nyuri kelapa, pernah masuk warung kalau sudah tutup kita gangsir, kita masuk sisa-sisa dicobeknya itu kita jilat-jilat gitu. Pokoknya orang hidup di langgar harus agak ngelanggar, namanya juga langgar kok. Dan saya dulu pinter ngaji karena dilanggar gitu loh. Jadi saya kalau di desa itu kan tidak ada dawet, yang ada katok komprangan dari sawah ya ke masjid. Akhirnya kalau di masjid terus sarungnya digini-gini, soalnya dicopot, taruh di belakang pintu. Nah begitu misalnya ada 8 orang tua dari sawah sholat, ini sualing lempro sampai tak jupuk aku gede ini, tak dalam buku, jadi selanggari kuatok sampai terus melayu aku gitu. Seneng banget aku. Jadi saya sudah bahagia sejak kecil, sehingga saya di masa tua ini tidak cari kebahagiaan dari siapa-siapa. Ngono loh, saya nggak akan nyuri apa-apa. Mergo aku wis tahu ngene iki mang. Yang paling serem kalau sudah ada orang sholat, kita ambil tabuhe beduk, pas sujud ditelek ini. Wah itu paling nyeneng gitu. Jadi waktu sujud itu kita taruh tabuhe beduk itu, pemukul beduk itu, terus langsung lari keluar langgar sampai sana. Iya. Kalau tidak punya pengalaman begitu nanti jadi koruptor besarnya. Kalau tidak bahagia di masa kecil, saya bahagia banget kok. Ngaji aja saya anarkis ya. Dan semua belajar ngaji resmi kecuali saya. Saya nakal luar biasa, tidak pernah mau duduk bareng belajar ngaji. Saya cuma mendengarkan dari balik pintu. Tapi saya hafal. Terus saya begitu mereka ngaji, terus ayah saya dari luar pintu juga mengingatkan karena ayah hafal Quran terus, keliru itu, gitu. Nanti saya lewat depan langgar. Pempojarot tak balang rutu